Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arifin. Perkenalkan, nama saya Syahlariana Rahma. Perkenalkan, nama saya Aulia Dimas Nugroho. Kami dari Prodi Ilmu Komunikasi Ingin menjelaskan materi tentang Sumber hukum Islam berdasarkan hadis. Kata hadis yaitu bentuk jamaknya. Al-hadis artinya itu bahasanya yaitu sesuai yang baru. Sinonim dari al-qadim, kata al-hadis juga mengandung arti kebahasaan yaitu kabar atau kisah-kisah pendek dan panjang. 3 kata al-hadis dalam bahasa Arab secara literal yaitu bermakna komunikasi, yaitu cerita, perbincangan religius dan historis. Hadis sebagai sumber hukum. Hadis atau sunnah merupakan sumber hukum Islam kedua yang memiliki peranan penting setelah Al-Quran. Hadis merinci paparan ayat Al-Quran karena Al-Quran sebagai kitab suci dan pedoman hidup umat Islam. Berikut surat At-Tur ayat 34 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Falyatu bihadisim misli ingkanu shodikin. Maka cobalah mereka membuat yang semisal dengannya Al-Quran jika mereka orang-orang yang benar. Adapun al-sunnah dibagi dalam 4 macam, yakni 1. Sunnah qauliyah, segala perkataan Rasulullah. Contohnya hadis keutamaan belajar dan mengajarkan Al-Quran yang berbunyi, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wal alama. Sebaik-baiknya di antara kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Selanjutnya yang kedua, sunnah fi'liyah, semua perbuatan Rasulullah. Contohnya memulai dengan bersiwak setelah bangun tidur. Dari Ibnu Umar radhiyallahu mengatakan biasanya Rasulullah tidak tidur melainkan ada siwak di sisinya, dan jika beliau bangun, beliau memulai dengan bersiwak. Yang ketiga itu ada sunnah takririah, penetapan dan pengakuan dari Nabi terhadap pernyataan maupun perbuatan orang lain. Contohnya yaitu diamnya Rasulullah ketika beliau mengetahui Khalid bin Walid memakan daging dab atau binatang sejenis biawak. Selanjutnya yang terakhir atau keempat, sunnah hamiyah, sesuatu yang sudah direncanakan untuk dikerjakan tetapi tidak sampai dikerjakan. Contohnya sunnah hamiyah, dikisahkan suatu ketika Rasulullah berpuasa pada hari Asyura dan memerintahkan para sahabat untuk berpuasa. Mereka pun berkata, "Ya Nabi, hari ini adalah hari yang diagungkan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani." Nabi Muhammad SAW bersabda, "Tahun yang akan datang insya Allah aku akan berpuasa pada hari ke-9, hadis riwayat Muslim." Pada hadis di atas, Rasulullah menyatakan keinginannya untuk berpuasa pada hari ke-9 bulan Asyura. Namun sayang, beliau belum sempat merealisasikan karena ajal datang lebih dulu. Selanjutnya yaitu fungsi hadis terhadap Al-Quran. Yang pertama, menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat umum. Contohnya adalah ayat Al-Quran yang memerintahkan sholat. Perintah sholat dalam Al-Quran masih bersifat umum, sehingga diperjelas dengan hadis-hadis Rasulullah SAW tentang sholat, baik tentang tata cara maupun jumlah bilangan rokaatnya. Untuk menjelaskan perintah sholat tersebut, misalnya keluarlah sebuah hadis yang berbunyi, "Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat", hadis riwayat Bukhari. Yang kedua yaitu memperkuat pernyataan yang ada di dalam Al-Quran. Seperti dalam Al-Quran terdapat ayat yang menyatakan, "Barang siapa di antara kalian melihat bulan, maka berpuasalah." Kemudian ayat tersebut diperkuat oleh sebuah hadis yang berbunyi, "Berpuasalah karena melihat bulan dan berbukalah karena melihatnya", hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang ketiga ada menetapkan hukum baru yang tidak terdapat dalam Al-Quran. Maksudnya adalah bahwa jika suatu masalah tidak terdapat hukumnya dalam Al-Quran, diambil dari hadis yang sesuai. Misalnya, bagaimana hukumnya seseorang laki-laki yang menikahi saudara perempuan istrinya. Hal tersebut dijelaskan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW dari Abi Hurairah
radhiyallahu. Rasulullah bersabda dilarang seseorang mengumpulkan atau mengawini secara bersama seorang perempuan dengan saudara dari ayahnya, serta seorang perempuan dengan saudara perempuan dari ibunya. Hadis riwayat Bukhari. Yang keempat itu ada menerangkan maksud dan tujuan ayat yang ada dalam Al-Quran. Misalnya, dalam surat At-Taubah ayat 34 dikatakan orang-orang yang menyimpan emas dan perak kemudian tidak membelanjakannya di jalan Allah SWT, gembirakanlah mereka dengan azab yang pedih. Ayat ini dijelaskan oleh hadis yang berbunyi Allah SWT tidak mewajibkan zakat kecuali supaya menjadi baik harta-hartamu yang sudah dizakati. Hadis riwayat Baihaqi. Kesimpulan pada materi ini, hadis atau sunnah adalah segala ucapan atau perkataan, perbuatan, serta ketetapan atau takdir Nabi Muhammad SAW yang terlepas dari hawa nafsu dan perkara-perkara tercela. Hadis merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Dengan demikian, hadis memiliki fungsi yang sangat penting dalam hukum Islam. Di antara fungsi hadis yaitu untuk menegaskan ketentuan yang telah ada dalam Al-Quran, menjelaskan ayat Al-Quran atau bayan tafsir, dan menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang bersifat umum atau bayan tafsir. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya